Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Zahira dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia bab 2 yang berjudul Perang Melawan Kolonialisme dan Imperialisme. Peta konsep pada bab ini yaitu perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang serta perang melawan penjajahan Belanda. Berikut adalah penjelasan materi lebih lanjut dari bab ini. Selamat menonton dan selamat mendengarkan untuk semuanya. Jadi di sini yang pertama saya bahas yaitu bagian A, perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Gambar ini menunjukkan adanya sebuah perlawanan bangsa Indonesia terhadap kezaliman kaum kolonialis dan imperialis serta penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Selain itu, gambar ini juga menunjukkan tentang salah satu situasi perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa melawan Foch di Banten. Salah satu tokoh yang sangat berperan penting dalam perlawanan ini adalah Pangeran Nuku dari Tidore. Di masa Pangeran Nuku inilah Tidore memperoleh kembali kemerdekaannya dan terus bertahan sampai Sultan Nuku meninggal dunia. Berikut adalah penjelasan tentang berbagai perlawanan untuk melawan keserakahan Foch. Yang pertama yaitu Aceh versus Portugis dan Foch. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya untuk menghancurkan Aceh. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Lalu kembalilah Portugis tahun berikutnya untuk melancarkan serangan ke Aceh. Beberapa serangan Portugis ini pun mengalami kegagalan. Yang kedua yaitu Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Lalu terjadilah persaingan antara kedua belah pihak tersebut. Persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Semua ini tidak terlepas dari ambisi bangsa-bangsa barat untuk menguasai perdagangan dan menanamkan kekuasaannya di Maluku. Mereka sering memanfaatkan kelemahan kaum pribumi, termasuk memanfaatkan intrik yang membuat perpecahan di lingkungan istana. Selanjutnya yang ketiga yaitu Sultan Agung versus JP Kon. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah Mataram mencapai kembali zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Yang keempat, perlawanan Banten. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya Foch membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadilah persaingan antara Banten dan Batavia dengan memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan terhadap Foch. Perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Somba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Yang keenam, rakyat Riau angkat senjata. Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh Foch. Di samping menguasai Malaka, Foch juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belah, Foch mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh ambisi monopoli dan tindakan sewenang-wenang Foch. Oleh karena itu, ada beberapa kerajaan yang mulai melancarkan perlawanan. 7. Pemberontakan orang Cina di Batavia. Sejak abad ke-5, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir, yang menikah dengan penduduk Jawa, khususnya ke Batavia. Foch memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian dan keamanan kota Batavia dan sekitarnya. Yang terakhir yaitu perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Perlawanan terhadap Foch di Jawa kembali terjadi. Perlawanan ini dipimpin oleh bangsawan kerajaan yakni Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perlawanan ini pun berlangsung sekitar 20 tahun.
Kesimpulan pada bagian ini yaitu yang pertama, perlawanan rakyat Indonesia dilatar belakangi karena tindakan monopoli, keserakahan, dan intervensi politik dengan David et Impera dari pemerintahan Konsi Dagang itu. Yang kedua, perlawanan rakyat Indonesia itu umumnya memang dapat dipatahkan oleh kekuatan musuh yang sering berlaku licik dan memiliki persenjataan yang lebih lengkap. Dan yang terakhir yaitu dominasi pemerintahan Konsi Dagang dan kekalahan perlawanan rakyat mengakibatkan sebagian besar kepulauan Indonesia dikuasai kekuasaan asing terutama Foch. Lalu bagian yang kedua yaitu perang melawan penjajahan Belanda. Yang pertama yaitu Perang Tondano. Perang Tondano terbagi menjadi dua yaitu Perang Tondano I dan Perang Tondano II. Perang Tondano I terjadi pada tahun 1808. Sekalipun hanya berlangsung sekitar 1 tahun, Perang Tondano terjadi dalam 2 tahap. Perang Tondano I terjadi pada masa kekuasaan Foch. Pada saat datangnya bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa, Sulawesi Utara. Perang Tondano II yang terjadi pada tahun 1809, hanya berselang 1 tahun dengan Perang Tondano I. Perang Tondano II sebenarnya sudah terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, Perang Pattimura yang terjadi pada tahun 1817. Maluku dengan hasil rempah-rempahnya diibaratkan bagaikan mutiara dari timur. Kekayaan yang diibaratkan bagaikan mutiara dari timur itu senantiasa diburu oleh orang-orang Eropa. Namun tidak hanya memburu kekayaan, orang-orang Eropa juga ingin berkuasa dan melakukan monopoli perdagangan. Kekuasaan orang-orang Eropa itu telah merusak tata ekonomi dan pola perdagangan bebas yang telah lama berkembang di Nusantara. Yang ketiga yaitu Perang Padri. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang ini digerakkan oleh para pembaru Islam. Perang Padri di Sumatera Barat ini dapat dibagi dalam 3 fase. Fase pertama terjadi pada tahun 1821 sampai 1825. Fase kedua 1825 sampai 1830 dan fase ketiga pada tahun 1830 sampai 1837. Yang keempat yaitu Perang Diponegoro. Memasuki abad ke-19, keadaan Jawa khususnya di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan. Pada tanggal 17 Oktober 1829, ditandatangani perjanjian Imogiri antara Sentot Prawirodirjo dengan pihak Belanda. Isi perjanjian itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Sentot Prawirodirjo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. Yang kedua, pasukan Sentot Prawirodirjo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai pemimpinnya. Yang ketiga, Sentot Prawirodirjo dengan pasukannya diizinkan untuk tetap memakai sorban. Dan yang terakhir, sebagai kelanjutan dari perjanjian itu, maka pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot Prawirodirjo dengan pasukannya memasuki ibu kota Yogyakarta untuk secara resmi menyerahkan diri. Perlawanan di Bali. Pada abad ke-19 di Bali sudah berkembang kerajaan-kerajaan yang berdaulat, misalnya Kerajaan Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Badung, Jebrana, Tabanan, Menguri, dan Bangli. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, pemerintah kolonial mulai menjalin kontak dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Kontrak tersebut tidak sekadar urusan dagang, tetapi juga menyangkut sewa-menyewa orang-orang Bali untuk dijadikan tentara pemerintah Hindia Belanda. Perang Banjar. Di Kalimantan Selatan pernah berkembang Kerajaan Banjar. Wilayah Kesultanan Banjarmasin ini pada abad ke-19 meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang. Aceh memiliki kedudukan yang strategis. Aceh menjadi pusat perdagangan. Daerahnya luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan. Karena itu, dalam rangka mewujudkan Pax Neerlandica, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Pertemuan di Kandangan menghasilkan kesepakatan yang intinya para pemimpin pejuang Perang Banjar menolak tawaran berunding dengan Belanda, dengan merumuskan beberapa siasat perlawanan sebagai berikut. Pemusatan kekuatan perlawanan di daerah Amuntai. Yang kedua, membuat dan memperkuat pertahanan di Tanah Laut, Martapura, Rantau, dan Kandangan.
Yang ketiga, Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di dusun atas, dan yang terakhir mengusahakan tambahan senjata. Yang ketujuh, Perang Aceh. Aceh ibarat Serambi Mekah yang merupakan daerah dan kerajaan yang berdaulat. Rakyat bebas beraktivitas, beribadah, dan berdagang dengan siapa saja di mana saja. Tetapi kedaulatan mulai terganggu karena keserakahan dan dominasi Belanda. Salah satunya dengan memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh. Menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan. Dan yang terakhir, bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya, dan diberi kesempatan untuk masuk ke dalam korps Pamong Praja. Yang terakhir yaitu Perang Batak. Batak merupakan nama kawasan sekaligus nama suku, yaitu suku Batak. Ada beberapa kelompok Batak, misalnya ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailingin, dan Batak Pakpak. Batak sebenarnya berada di daerah kompleks perkampungan yang disebut dengan huta. Huta adalah bentuk kesatuan ikatan-ikatan kampung yang dalam berbagai aspek kehidupan berdiri sendiri-sendiri. Masuknya dominasi Belanda ke tanah Batak ini juga disertai dengan penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama ini ditentang oleh Sisingamangaraja XII karena dikhawatirkan perkembangan agama ini akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah ada secara turun-temurun. Untuk menghalangi proses ini, pada tahun 1877, Raja Sisingamangaraja XII berkampanye keliling ke daerah untuk menghimbau agar masyarakat mengusir para Zending yang memaksakan agama Kristen kepada penduduk. Masuknya pengaruh Belanda ini juga akan mengancam kelestarian tradisi dan adat asli orang-orang Batak. Kemudian pada tanggal 8 Januari 1878, Belanda mengirim pasukan untuk menduduki Selindung, dan terjadilah Perang Batak. Kesimpulan pada bagian ini yaitu, perang melawan penjajahan pemerintahan kolonial Hindia Belanda memang belum berhasil, tetapi semangat juang rakyat dan para pemimpin perang kita tidak pernah padam. Kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Indonesia harus terus diperjuangkan agar bebas dari penjajahan. Penjajahan pada hakikatnya selalu kejam, menangnya sendiri, serakah, tidak memperhatikan penderitaan orang lain. Penjajahan senantiasa bertentangan dengan harakat dan hak asasi manusia. Demikian video tugas penjelasan materi sejarah Indonesia dari saya, Sofia Zahira. Saya mohon maaf jika ada kekurangan saya dalam hal apapun itu dalam video ini. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.